power yang sangat besar. Peak of power mereka ini sangat eksplosif, di mana sekalinya dari Shadow Kill dijalankan, apalagi dengan adanya Ambient High and Dry ya, diikuti dengan ada tendangan dari Cho, itu bakal sangat berbahaya banget untuk ke arah DNS. Dan incaran pertamanya jadi yakin, Moskov yang akan menjadi target lock priority untuk teman-teman dari Onyx. Oke, kita akan melihat seperti apa tentunya untuk di game yang pertama dari OP melawan DNS Hammer Sonic di sini, di mana Owen yang akan mencoba untuk melakukan rotasi bersama dengan seorang Nail juga bersama dengan seorang Sars di sini. Untuk dari 5 menit pertama yang akan sedikit lebih bersabar dari kedua belah tim sembari menunggu level 4 terlebih dahulu. Dan King Brian dengan Yuzongnya di area atas akan berhadapan dengan seorang Luti yang kita udah tahu nih, seorang Blue udah mulai di nerf juga meskipun tidak terlalu signifikan. Tapi setidaknya memang Blue itu nyebelin dari regenerasinya juga sih. Iya, tapi regenerasinya sekarang jadi scaling. Jadi 1,5 Iya. jadi 3%. Dan itu scaling berdasarkan dengan level. Jadi di arah late game sebenarnya nggak terlalu berpengaruh untuk dari segi nerfnya. Tapi kalau untuk di arah early-nya cukup pengaruh juga. Tapi tetap aja yang perlu menyebalkan adalah karena Immobilize itu punya damage yang lumayan besar. Burst damage yang lumayan besar membuat King Brian harusnya sebelum level 4 dia harusnya agak repot nih untuk lawan Lutfi dan kita bisa melihat bahwa dari levelnya aja udah mulai ada perbedaan ya dari bar levelnya. Ini mungkin mapnya ketukar kali ya, goldnya harusnya di bawah gak sih? Goldnya di bawah, oh iya mungkin. Iya kan, mungkin ya. Mungkin. Kan gak mungkin dong Moskov sama Karya di bawah di XP gitu kan. Coba nanti kita lihat aja gerobaknya, ini bawahnya gerobak apa nih? Kalau di arah bottom, oh iya benar, kembali. Betul, di arah bottom lane, gold lane, di arah top lane-nya itu XP lane. Tapi balik lagi dengan turtle yang sudah spawn, kita bisa melihat bahwa dari Nayla pun masih mencoba untuk santai terlebih dahulu mengambil ke arah purple buff. Tapi setup sudah dilakukan oleh Lutfi dan bahkan di arah top lane itu diamanin oleh seorang Saser untuk mengincar level 4-nya terlebih dahulu. Dengan level 4 yang sudah diambil, otomatis Turtle bisa jadi kontes besar yang bisa diamankan oleh Onyx, mengingat bahwa mereka punya mage zoning yang cukup lebar, tapi apakah jadi ganggu dengan adanya Walker yang sama-sama sudah level 4 dan bisa membantu dengan gold altarnya. Oke, sementara kali ini dari DNS sama dengan Onyx mereka melakukan kontes dan satu buah Wave Dragon dibuka begitu saja bersama dengan adanya altar. Owen bakal coba dikejar, ditarik dengan adanya satu buah burst tapi ternyata masih bisa berselamat dari Owen, tidak tumbang. Sementara Lutfi masih berfokus terhadap satu buah objektif turtle-nya. Dan King Brian kali ini mencoba untuk memberikan poke damage dan bahkan dengan pasif dari seorang Yuzong membuat seorang dari Lutfi harus mundur terlebih dahulu sehingga bisa dibilang pemain-pemain dari Onyx mereka udah nggak terlalu siap untuk melakukan kontes ke area turtle karena udah terkena poke damage terlebih dahulu. Tadinya itu kita bisa melihat bahwa damage pertamanya itu dari Yuzong sih. Yuzong yang benar-benar nge-set ke arah turtle-nya, maka dari itu 2 player harus pulang. Tapi sekarang Yuzongnya justru dihadapi dengan 2 player dari Onyx dengan Lutfi 1 bar HP tersisa. Apakah nggak di-push oleh King Brian dari sana, tapi balik lagi di arah bottom lane di mana D-nya harus pulang terlebih dahulu, bisa dengan Owen, tapi ternyata langsung saya di tengah first blood di tangan teman-teman dari DNS. Iya, sementara dia masih bisa survive dengan mengorbankan Owen ya di sini daripada D-nya yang harus tumbang. Lebih baik Owen saja dengan posisi sebagai roamer dari tim Onyx membuat posisi dari seorang D tentunya masih bisa bertahan. Tapi Gilang melakukan solo kill juga ke arah Sas melakukan solo kill ke arah seorang Gilang yang dimana itu memang momentum yang bisa didapatkan oleh seorang Sars juga sih. Melihat dia udah setengah HP, masih punya reward population dan bertukar dengan sangat amat baik untuk Onyx sendiri. Sementara Owen bakal coba untuk tarik ulur aja, M Offense sudah digunakan sementara dari Diamond. Salah pergerakan datang dari seorang Hayabusa di mana dari Diamond-nya sudah menyiapkan yang namanya Heavy Last Punch dan juga jab-nya ternyata langsung didatangi oleh Hayabusa dan justru menjadi malapetaka bagi Hayabusa. Dan kalau kita ngeliat dari segi junglernya pun ini Diamond punya advantage yang cukup banyak dibandingkan dengan Nile. Di mana pertama Turtle sudah didapatkan, yang kedua Nile sudah tumbang sekali. Dan kalau kita ngeliat dari segi kill point-nya 2 poin dengan sama-sama menggunakan emblem High and Dry, Nile harusnya udah mulai insecure untuk melakukan shadow kill terhadap Diamond. Gak cuma itu aja, kita harus mengingat bahwa buff yang diberikan kepada Pakito adalah penambahan dari segi shield-nya. Dan shield tersebut bisa saja menyelamatkan nyawa seorang Pakito di saat ada shadow kill yang dilontarkan kepada dirinya. Dan posisinya Nile tuh tadi udah low banget sih, harusnya dia mungkin shadow kill-nya nggak boleh terlalu, shadow-nya nggak boleh terlalu paksakan untuk balik lagi ngedapetin purple ya. Karena lebih mahal jatuhnya hitungannya kalau Nile-nya tumbang dibandingkan purple yang berhasil diambil oleh seorang Demon sendiri. Jadinya dia nggak untung dari segi apapun. Sementara Owen bakal sedikit tertarik tentunya dengan adanya satu buah penarikan dari seorang Walker dan Lutfi
Mencoba untuk membuka map terlebih dahulu dari area bawahnya. Nail kali ini bakal berfokus untuk melakukan sedikit kontes kah ke arah Turtle. Masih coba untuk tarik ulur. Tapi di posisi lain, berhasil untuk menumbangkan Gilang di area bawahnya. Dan berhasil untuk mungkin setidaknya mencicil. Tapi kali ini King Brian coba untuk mundur terlebih dahulu. Dan Walker yang berhasil untuk mendapatkan satu buah Turtle-nya. Turtle jatuh ke tangan pemain-pemain dari DNS dan bahkan Owen bersama dengan Nail tumbang. Kerugiannya ditukarkan dengan turret di area bawah. Tapi tadi aku ngeliat sih sebenarnya dari Naila itu terlalu early juga untuk cet retribution-nya. Begitupun juga dengan Diamond yang pada akhirnya dengan adanya satu Ghost Blaster lah yang bisa menyelamatkan Turtle untuk di tangan teman-teman dari DNS. Dan ini sangat-sangat berbahaya untuk Onyx Prodigy sih. Kenapa? Invasi sudah mulai dilakukan oleh DNS ke arah buff-nya. Dan bahkan turtle setup pun yang dari tadi dilakukan dan juga diinisiasikan oleh Lutfi sama sekali belum menghasilkan apapun. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Karena kita sudah bisa melihat bahwa dari segi gold sudah ada gap di angka 1000 gold. Dan bahkan dari segi junglernya pun juga sudah mulai ada gap satu level. Ya, walaupun memang dari kedua belah tim tidak menggunakan emblem Demon Slayer. Tapi setidaknya semakin banyak level yang kalian punya, semakin sakit juga retribution yang bisa dilontarkan. Dan Diamond sejauh ini melakukan tugas dengan sangat-sangat baik. Tidak ada retribution yang dikalahkan oleh Nail. Dan kalau misalkan Choji boleh berteori, ini bakalan susah untuk Nail bisa punya item dan bisa menyerang DNS di saat yang bersamaan. Nggak cuma itu aja, kita harus ngeliat ke arah dari sisi grafik hero-nya. Cloud Altar ini loh yang bisa nge-cancel dari segi Shadow Kill, tapi balik lagi dari bottom lane 3, 4 bahkan 4 player dari DNS langsung saja menggengking terhadap ke arah Lutfi, di mana Lutfi pun langsung membuka jalan untuk DNS, di mana di arah bottom lane turretnya sudah berhasil dihasilkan oleh Mouse. Tapi balik lagi dengan ada tendangan kepada King Brian, langsung dinyalakan ke altarnya. Tapi lihat, satu real world revelation dengan satu tap terakhir berhasil menumbangkan ke arah seorang Yuzong King Brian. Tapi Diamond lihat itu damage ya, satu kali jab, dua bar hilang dari seorang D, dan Diamond pun masih bisa selamat pulang ke belakang sana. Dan justru sudah mulai dibantu dengan adanya Gilang. Itu dia Owen, tiba-tiba entah dari mana membalaskan dendamnya. Tapi ternyata bukan dia yang balas dendam, ternyata dari Damon yang balas dendam. Ditumbangin sama Damon. Itu sakit banget sih damage Sakit dari banget. seorang Damon sendiri mengarah ke arah seorang D. Dan meskipun ada satu buah phantom step, tapi ingat posisi backupan dari seorang Gilang ini cukup cepat dari area bawah masuk ke area mid. Dan bahkan dia sekarang sudah berada di area lini atasnya untuk mendapatkan turret keempat untuk pemain-pemain dari DNS. Dan bahkan Turtle yang tidak bisa dikontes oleh Oni kali ini berhasil diamankan oleh DNS. Iya, ini all in banget sih dari Damon-nya. Mau ke siapapun itu, dia selalu all in menggunakan semua source skill-nya. Karena balik lagi, 5 kill, 0 death dan juga 3 assist itu udah cukup banget untuk membuat modal utama untuk memberikan serangan kepada teman-teman Onyx yang gak bisa ditahan. Ini yang kita tadi udah bahas sih waktu di game match ketiga, match keempatnya OP sama Paps ya. Yang pas posisi Pakitonya kan akhirnya taruh di XP. Nah ini lebih efektif mungkin di area junglernya. Karena snowball poinnya itu yang paling Iya, penting sebenarnya. Dengan ada snowball dari Pakito, apalagi ditambah sama Cloud Altar ya, itu kasarnya lo jadi tank tapi punya damage juga gitu ke depan sana. Sebenarnya Pakito masih sama dengan mungkin season-season sebelumnya ya. Dia masih memiliki base damage yang cukup tinggi, tapi ada pertahanan juga. Dan kali ini Nail, gak punya quad shadow, tapi Walker ternyata tidak memutuskan untuk menarik ke arah seorang Nail karena masih ada backup dari Owen. Lihat posisi Damon ya, dia jauh dari teman-temannya karena dia pengen untuk jalan ke arah pulang dari Onyx Prodigy. Ya walaupun memang tadi nggak bisa didapatkan, tapi lihat Nail pun juga sekarang sudah mulai kebingungan juga dengan perbedaan level dan juga network yang dimiliki oleh DNS sekarang. Karena walaupun dia mencoba sekuat mungkin untuk melakukan shadow kill, oke lah minimal ada Phantom Shuriken 2 kali terkena kepada badan Diamond. Tapi Diamond pun juga bakalan recover dengan sangat-sangat cepat. Nggak cuma dari segi spellnya aja, tapi dari segi shield yang didapatkan juga demikian. Cuman yang satu hal belum Choji lihat dari tadi adalah performanya Gilang nih masih belum kelihatan banget. Emang ada beberapa assist yang bisa dikeluarkan, tapi dia pun dari tadi susah untuk bisa maju ke depan sana karena lawannya adalah Saser. Yang secara literally bisa menyentuh ke arah Moskov tanpa Moskov bisa menyentuh balik. Iya, tapi mungkin dia tahu kali karena dia udah tumbang 2 kali, jadi dia bakal berfokus untuk dapetin item yang dimana Demon Hunter Sword-nya juga baru jadi. Jadi mungkin setelah mendapatkan 3 item yang biasa sekarang akan dibutuhkan sama Moskov dari segi attack speed, dia bakal lebih pede lagi untuk join team fight bareng sama player-player dari DNS. Mengingat Lord yang pertama kali ini juga sudah mulai muncul, sementara 4 pemain dari DNS mereka udah mulai bersiap-siap aja di area rivernya. Hanya untuk tugasnya Mei, jangan sampai pemain-pemain dari Onyx ini bisa melakukan kontes ke area lot yang pertama. Itu nggak nyampe 10 detik. Cepet Lot banget. pertama
langsung diambil oleh DNS. Dan ini bisa menjadi salah satu pos potensial yang sangat besar juga, mengingat bahwa di arah bottom lane juga sudah mulai sepi. Tapi kembali lagi Di di freeze. arah mid lane, Purple buff pun diambil. Begitupun juga dengan adanya Little Wanderer oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Cuman sudah mulai ditukar juga dengan Diamond yang mengambil purple buff milik Hayabusa dari sisi Onyx. Dan bahkan Owen pun juga sepertinya sudah mulai mencoba mencari, nah ini dia sakit banget 2 kali jab doang. Setengah darah dari Romer hilang. Itu posisinya Romer loh yang kena. Iya, Gimana kalau kenanya ke arah Saser. seorang D atau enggak Saser. Tapi kali ini King Brian bakal coba untuk mengejar karena Nael nggak punya quad shadow lagi dan harus tumbang di tangan seorang Demon kali ini. Ini DNS, tim yang berhasil untuk menumbangkan OP waktu itu. ya. Apakah Onyx akan menjadi korban yang kedua, mengingat kali ini Lordnya juga sudah mulai ditumbangkan dengan cukup cepat oleh seorang D di area bawah. Namun pertukarannya akan ada turret objektif yang bisa diamankan oleh DNS. Ini baru 11 menit pertama tapi sudah tinggal inhibitor satu saja dari teman-teman Onyx Prodigy. Dan bahkan sudah mulai ada sedikit inisiasi push juga dari Lord May, begitu juga dengan Diamond. Satu gerobak masih ada, apakah akan dipush habis-habisan oleh DNS, dan bahkan Real World Invasion juga dibuka untuk mendapatkan beberapa player dari DNS. Tapi DNS masih bisa pulang tanpa adanya ancaman yang begitu besar dari Onyx Prodigy. Iya, dan masih tarik ulur kali ini. Mau tidak mau DNS mereka harus bermain lebih disiplin, lebih sabar, sembari jangan sampai melakukan sedikit kesalahan karena posisinya sekarang mereka yang lagi pegang kendalinya, mereka yang lagi pegang jalannya teamfight. Dan kali ini dengan Emo Banditnya sangat amat baik, Owen langsung hilang begitu saja. 4 pemain dari DNS melakukan follow up dengan sangat amat baik sehingga tidak sia-sia satu buah Emo Bandit inisiasi yang dibuka oleh seorang Lord May. Ya, ini sih kalau boleh disimpulkan adalah dominasi perlahan sih datang dari DNS. Aha. Terbukti dari turret mid lane masih utuh, dan bahkan inisiasi dari Lord May yang benar-benar all in kepada Owen pun juga tidak merugikan, karena dengan Owen yang sudah hilang otomatis chance untuk ada penculikan terjadi pada DNS pun semakin minim lagi. Dan bahkan walaupun Owen dari tadi hidup juga, Choji masih belum melihat ada penculikan loh yang didapatkan dari Onyx Prodigy. Ingat permainan mereka adalah pick off, dan bahkan Shadow Kill pun sudah dinyalakan, dan itu masih belum ada damage sama sekali Iya. kepada teman-teman dari DNS. Balik Meskipun lagi. kebagi-bagi ya. Iya, meskipun bagi-bagi tapi damage-nya benar-benar udah nggak ada banget. Dan balik lagi seperti yang tadi katakan bahwa draft pick dari Onyx ini memang diperuntukkan untuk lebih ke arah pick off-nya. Tapi dari tadi kita masih belum lihat adanya pemisahan team fight ataupun pemecah belah DNS dari Onyx sejauh ini. Ini posisinya bahkan dari Nile pun dia berbeda 2 level dengan seorang Demon. Jadi bisa dibilang mungkin harus agak sedikit bersabar juga dari Nile dari segi team fight-nya. Meskipun memang kalau kita bilang Hayabusa di nerf dari sisi Phantom Shuriken ya. Tapi terlihat ya kalau memang Hayabusa ini masih membutuhkan beberapa item untuk Nile sendiri. Bahkan di menit 13 kali ini kalau memang team fight-nya tidak bisa dibalikin sama Onyx, ini bakal bahaya banget. DNS mereka bisa dapetin game pertamanya. Oke, Lord May mencoba untuk membuka boost terlebih dahulu, dan ternyata itu dia penculikan pertama dari Onyx Prodigy, di mana dengan Lord May yang ternyata masih bisa hidup dengan Tentacle Flicker, membuat semuanya masih sangat-sangat aman bagi teman-teman dari DNS. Tapi lihat lagi dan lagi Lord pun diambil, dan bahkan Walker pun akhirnya berhasil ditumbangkan. Tapi 4 player dari DNS yang lainnya masih bisa pulang. Wow, lagi dan lagi dari segi Lordnya berhasil diambil oleh teman dari DNS. Tapi Onyx pun juga sudah mulai mencari pertukaran dengan mengambil ke arah mid lane turret yang dimiliki oleh DNS. Dan bahkan Hayabusa pun sudah mengetahui posisi dari Gilang. Gilang pun sudah berhasil mengambil ke arah Onyx buffnya, tapi ternyata tidak untuk di-commit lagi oleh Hayabusa. Tapi Owen mencoba untuk menculik lagi satu player dari DNS, tapi sudah mulai ketahuan niat buruknya membuat dia harus pulang lagi menjauh dari teman-temannya. Oke, tapi kali ini dari Demon tadi sempat untuk mau memotong pergerakan dari pemain-pemain Onyx sendiri dari area mid, namun ternyata tidak terbait ya dengan adanya pergerakan dari pemain-pemain Onyx yang sebenarnya bisa dibilang DNS mereka mau coba untuk melakukan kontes ke arah purple yang cuman terlalu cepat. Purple-nya berhasil untuk diamankan oleh dia terlebih dahulu sehingga Demon ya udah bakal reset lagi, bakal repositioning lagi dan menunggu Lord yang kali ini udah mulai masuk ke area atas. Yap, ini dia Lord yang berjalan ke arah atas. Kosong sepertinya, dan bahkan tengah-tengah darah tersisa ini bakal langsung hancur dengan sangat-sangat cepat. Tapi lihat Owen masih mencoba mencari momentum, mencoba untuk Damon dia lagi di bawah sana, tiba-tiba tershutdown di tangan seorang Nile. Tapi lihat dari segi Lordnya, Lord sudah mulai masuk dan bahkan sudah mulai dilakukan defensive maneuver oleh tangan Sar. Dengan dia Real World Manipulation membuat Lord pun langsung hilang dengan sekejap. Tapi satu hal yang sangat dikagetkan adalah Diamond. Dia bermain dengan sangat-sangat menjauh dari teman-temannya. Memang niatnya adalah untuk ganking sepertinya. Memang untuk backstep.
dari Damon. Tapi kalau udah ngelawan Hayabusa di arah menit 15, di saat dia sudah di level 15, akan agak susah untuk bisa melakukan defensive manuver kecuali ada jungle ataupun creep di sekitar seorang Damon. Karena kenapa yang dicari adalah dari heavy life punch-nya. Dan itu Yang dicari posisinya adalah dia, dari shield-nya. dia posisinya udah pecah immortal loh. Iya, pecah immortal tapi satu kali Phantom Shuriken sudah hilang langsung dari segi Daemonnya. Dan ini harus menjadi koleksi juga untuk DNS mengingat bahwa kalau misalkan sampai terkena geng lagi dari Hayabusa, ini bakalan susah untuk bisa melakukan counter attack terhadap Onyx Prodigy. Karena kita tahu bahwa Onyx Prodigy pun juga punya jaminan di arah late game. Kari melawan Moskov. Coji mikir bahwa bisa asalkan Moskov tahu positioning. Masalahnya untuk masalah tahu positioning itu tricky. Karena Abyssal Walker berarti harus digunakan setiap saat. Oke, sementara dari DNS mereka udah mulai grouping dan melihat pergerakan dari seorang Nael yang udah mulai kelihatan juga tadi di area atasnya mencoba untuk melakukan cutting terlebih dahulu. Sembari kali ini dengan dari Bottom. minion sendiri yang akan coba di-clear dengan Bottom. cukup cepat dari Tungguin. DNS. Dan pemain-pemain dari Onyx lagi mencoba untuk mendapatkan satu buah turret objektif lagi di area bawahnya. Perlahan tapi pasti dari Onyx mereka udah mulai mengejar ketertinggalan mereka. Dari segi network udah mulai diperkecil juga. 3.000 perbedaan kali ini di menit yang ke-16 dan Lord yang kedua sudah mulai, yang ketiga sudah mulai spawn kali ini. Dan DNS mereka sudah melakukan inisiasi dengan begitu cepat ke area Lordnya. Hayabusa dikejar di tangan seorang Yuzong, di mana Yuzong dengan Black Dragon Form-nya coba mengejar. Tapi sayangnya dengan pengejaran terhadap Hayabusa, kita bisa melihat bahwa top lane Tara sudah dihancurkan. Tapi Black Real World Medusa Saser mau kenain siapa? Kosong sekali. Sayang sekali itu ada Sosil yang terbuang dengan sia-sia. Kalau pun dibuka, Dennis Walker pun masih hidup. Lupide dan juga Saser tersisa. Dan bahkan lihat di arah mid lane sana Hayabusa dari seorang Nile mencoba untuk membuka jalan ke arah mid lane Tara. Tapi ternyata sudah mulai disadari di tangan seorang Yuzong. Kembali lagi ke arah Lord. Langsung saja untuk melanjutkan Lord yang ada di menit 17 kali ini. Owen memang tumbang, tapi kita bisa melihat bahwa damage utamanya di masih hidup. Nile di lain sisi mencoba untuk sekuat mungkin menjaga Lord, dan bahkan Lordnya pun berhasil diambil. Tapi 2 player terkena satu Movenda dari seorang Ruby dan bakal langsung dibalaskan dengan Saser. Mencoba untuk mengeluarkan real world elevation yang masih belum cukup damage-nya, tapi pada akhirnya yang penting Lord di menit 17 sudah diambil. Tapi King Brian akan mencoba untuk menghapus keberadaan dari D di menit 17 kali ini. Dengan ada Winter Truncheon, Saser pun tidak bisa terselamatkan. Dan bahkan Owen masih belum bisa mendapatkan tangkapan atau penculikan lagi dari teman-teman DNS. Setidaknya menculik 2 pemain yang udah kelihatan low banget dan bisa dikejar oleh seorang King Brian. Ini cukup untuk DNS. Karena mereka nggak berhasil untuk dapetin Lordnya. Dengan posisi dari Demon bener-bener udah hilang begitu saja. Tapi apakah mereka cukup waktunya? Tapi ternyata Nile nggak berhasil untuk melakukan defensif. Dan kali ini DNS mereka langsung straight to the base dan